Siapa yang selalu suka majlis taklim, suka majlis ilmu, berarti dia sedang menuju ke surga. Allah mengetahui kemana mata melirik, Allah juga mengetahui isi hati. Makanya Abdullah bin Maktum, oleh Allah diungkap isi hatinya bahwa dia datang dengan niat yadzakkar. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Teman-teman rahimakumullah, bayangkan coba. Ini kisah luar biasa. Allah abadikan teguran Allah kepada Rasulullah. Allah menegur kepada Rasulullah SAW. Artinya apa? Bahwa Al-Quran ini bukan karangan Rasulullah. Kalau karangan Rasulullah, ngapain menegur diri sendiri? Gak ada pengarang menegur diri sendiri. Nah, ini jawaban kepada orang-orang orientalis yang bertahun-tahun mereka melakukan penelitian hanya untuk memberikan berita bohong ke Barat, sehingga orang-orang Barat sampai sekarang termasuk terlambat masuk Islam, karena mereka sejak awal berusaha untuk membendung informasi tentang Islam dengan berita-berita bohong. Mereka berusaha menerjemahkan Quran dengan cara salah. Mereka selalu menulis buku tentang the Muhammadanism, bahwa Islam karangan Muhammad. Mereka tidak mau mengatakan Islam, but it is Muhammadanism, bahwa ini adalah merupakan agama karangan Muhammad. Dan mereka berusaha untuk menuduh Quran karangan Rasulullah SAW. Kalau ini karangan Rasulullah, jawabannya ya ini, surat Abasa, menegur Rasulullah sendiri. Abasa wa tawalla, Muhammad bermuka masam dan berpaling, anja'ahul a'ma, karena datang adalah seorang yang buta. Nah, ini teman-teman rahmatullah, banyak sekali dalam Al-Quran disebut dengan istilah ayatul itab, yaitu ayat teguran kepada Rasulullah SAW. Seperti nanti kita akan belajar, yaitu surah At-Tahrim, itu menegur Nabi. Nah, itu ada cerita lain lagi di situ. Nah, sahabatku rahmatullah, ini Abdullah bin Maktum datang dengan niat mulia. Niat apa? Niat mencari ilmu. Ilmu apa? Ilmu Al-Quran. Maka Allah muliakan. Sekalipun dia buta, dia miskin, dia tidak punya pengaruh, tapi Allah banggakan. Sampai Allah tegur sang Nabi yang Allah cintai hanya demi mengangkat derajat sang hamba ini yang secara strategis gak punya pengaruh apa-apa. Karena bagi Allah dalam hidup berdakwah gak penting itu namanya posisi, politik. Bagi Allah itu gak menentukan. Sekalipun punya kekuatan politik, dia seorang muslim, tapi kalau dia tidak punya ghirah menolong Allah, gak akan dia lakukan untuk itu. Banyak sekali seperti itu. Seorang mengaku muslim, tapi karena dia ghirahnya nggak ada untuk menolong Allah, maka yang dia musuhi orang Islam sendiri, bahkan ulama sendiri, dipersulit, dipersekusi dan berbagai macam ini dilakukan. Jadi di mana-mana terjadi ini, di Mesir, di mana-mana terjadi. Ya, sahabatku rahmatullah. Apa? Kenapa? Karena emang nggak punya ghirah gitu. Artinya apa? Bagi Allah, orang yang paling lemah sekalipun, tidak punya daya upaya sekalipun, buta, miskin, nggak punya pengaruh sama sekali, tapi dia jujur mentaati Allah. Kata Allah, ini lebih mahal daripada orang yang punya segala kekayaannya dan pengaruhnya, tapi dia ternyata tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi kita orang-orang beriman, siapapun saudara kita, selemah apapun dia, semiskin apapun dia, kalau dia beriman kepada Allah, dia saudaraku. Dan aku siap membantunya, aku siap memuliakannya. Apalagi dia sama-sama mencintai Allah, mencintai ilmu Allah, belajar Al-Quran, kita muliakan dia. Nah, itulah teman-teman rahmatullah, cara Allah menggambarkan peristiwa ini. Anja'ahul a'ma, karena datang kepadamu seorang yang buta Muhammad. Lalu di sini Allah memberikan klarifikasi. Nah, ini cara Allah membahasakannya. Wa ma yudrika la'allahu yazakka. Muhammad, kamu tahu enggak? Dia datang kepadamu untuk membersihkan jiwamu, untuk membersihkan jiwanya dari dosa. Nah, sahabat sudah tahu kan, teman-teman sudah tahu bahwa dia datang untuk mencari ilmu, tapi oleh Allah dibahasakan dengan mencuci dosa. Artinya apa? Bahwa setiap orang yang mencari ilmu, dia sedang mencuci dosanya. Nah, subhanallah. Inilah yang Abi Amir sangat suka sekali. Mengapa Abi Amir suka sekali hadir ke majlis taklim? Abi Amir kalau nggak ngisi pengajian, ya, saya kalau nggak ngisi pengajian, saya hadir ke pengajian, mendengar pengajian. Kenapa? Karena ini Allah muliakan, Allah cuci dosanya. Wa ma yudrika la'allahu yazakka. Tahukah kamu Muhammad, dia datang untuk membersihkan dosanya. Karena dalam hadis sahih Rasulullah bersabda bahwa ketika seorang berada di majlis ilmu, Allah memerintahkan semua makhluk-makhluk yang di muka bumi, semua, hatta al-hitana fil bahr, termasuk ikan-ikan di lautan. Teman-teman kalau masuk ke alam laut, berapa jumlah ribu ikan di tengah lautan. Kalau kita baca istighfar, sejumlah ikan di laut, kaki kita apa? Gigi kita sudah copot. Belum selesai kita baca istighfar, sejumlah ikan di laut. Tapi hanya dengan hadir majlis taklim, semua ikan di lautan diperintahkan oleh Allah untuk beristighfar, minta ampun kepada Allah.
Bahkan semua malaikat di langit oleh Allah diperintahkan bacakan istighfar untuk yang hadir di majlis taklim. Makanya ini pencucian dosa yang luar biasa. Wa ma yudrika la'allahu yazakka. Dia datang untuk membersihkan dosanya. Masya Allah, luar biasa, dahsyat sekali teman-teman. Jadi cara bertobat yang paling baik ya teman-teman, kalau kita ingin hijrah, buktikan bahwa kita mencintai majlis ilmu. Begitu caranya, cara bertobat yang paling baik, cara hijrah yang paling baik, cara mencuci dosa yang paling baik. Buktikan bahwa kita mencintai majlis ilmu. Makanya kata Nabi apa? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan lil jannah. Siapa yang selalu suka majlis taklim, suka majlis ilmu, berarti dia sedang menuju ke surga. Wa ma yudrika la'allahu yazakka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan klarifikasi berikutnya. Au yadzakkar. Bukankah kamu tahu Muhammad bahwa dia datang untuk mendapatkan peringatan? Au yadzakkar. Artinya apa teman-teman? Bahwa kalau kita di majlis ilmu, jangan salah niat. Datanglah ke majlis ilmu dengan niat ingin mendapatkan peringatan. Maka orang seperti ini akan teduh hatinya, akan lembut hatinya, dan siap menerima kebenaran. Berbeda dengan orang yang datang ke majelis ilmu, hanya dia ingin banding-bandingkan, atau hanya dia ingin mencari-cari kelemahan ustadznya misalnya. Maka orang seperti ini tidak akan pernah menemukan kebenaran. Kata Allah, perbaiki niat. Ini perhatikan, ini klarifikasi berikutnya, bahwa Allah mengklarifikasi tentang niat Abdullah bin Maktum. Karena Allah Maha tahu, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Allah mengetahui kemana mata melirik. Allah juga mengetahui isi hati. Makanya Abdullah bin Maktum, oleh Allah diungkap isi hatinya bahwa dia datang dengan niat yazakka, ingin dapat peringatan. Maka teman-teman hukum Allah, ayo kita perbaiki. Setiap kita hadir majlis taklim, datanglah dengan niat yazakka. Datanglah dengan niat kita membersihkan diri. Datanglah yazakka. Datanglah dengan niat mendapatkan peringatan. Yazakka. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kurniakumullah, Habib Amir sekarang sedang di proses pembangunan masjid yang kami di lokasi. Nah, ini bagian basement, ini bagian basementnya. Nanti di lantai 2-nya langsung ke pelataran masjidnya. Nah, ini membutuhkan, karena ini diperkirakan memuat sampai 4.000 santri, 4.000 jemaah. Jadi insya Allah cukup besar biayanya. Sahabat Allah, teruskan berinfak, berbagi untuk pembangunan masjid Fat Al-Hakim di pesantren Fat Darut Tafsir. Dan mudah-mudahan semua yang Bapak Ibu infakkan, sedekahkan, wakafkan, Allah akan ganti 700 kali lipat seperti yang Allah janjikan. Man bana masjidan faqad bana baitan fil jannah. Siapa yang membangun masjid, maka dia telah membangun rumah di surga.